Oke, selamat siang teman-teman. Jadi di sini izinkan saya buat menjelaskan soal project saya. Nggak tahu ini upload di TikTok bakal bisa lama apa enggak. Kalau misalnya kelamaan dan TikTok nggak bisa selama itu, nanti ini bakal ku upload di TikTok sama YouTube. Nanti TikToknya aku taruh di deskripsi. YouTube-nya aku taruh di deskripsi video aja. Oke, jadi pertama project ini Moneyflow ini yaitu dia bisa mencatat keuangan masukan, pengeluaran, tabungan, goals, bahkan bisa ekspor ke Excel gitu karena sudah pakai modul PHP spreadsheet. Ini saya tuh pakai bahasa biasa sih, pakai bahasa PHP native, pakai MSQL, pakai framework Bootstrap, pakai JavaScript dikit. Nah, di sini juga udah ada cara penggunaannya. Gini. Misalnya ini. Sebenarnya ini tuh harus install Composer dulu kan, karena aku baik hati. Jadi teman-teman gak usah lakuin itu, karena semuanya udah tak masukin ke dalam Nah, di sini di bagian vendor Composer ini udah ada. Jadi udah tenang aja. Jadi pertama teman-teman itu cuma harus menyiapkan namanya XMPP sebagai server local host. Kemudian cari namanya git biasa ini, git SCM. Ini teman-teman download semuanya. Kalau misalnya Windows ini juga. Kalau sudah di sini teman-teman bisa salin ke command prompt cmd. Udah install git, harusnya nggak bakal error ya. Command git clone, kemudian paste, enter. Kalau sudah, nanti ini filenya bakal ada di sini di user Moneyflow. Nah, ini dia. Kalian bisa pindahkan ke folder XMPP yang sudah kalian install tadi, folder XMPP, kemudian ke folder docs. Ini teman-teman bisa paste aja ke sini. Nah, kemudian bisa dibuka kode editornya, bisa Visual Studio, bisa Notepad++, dan lain-lain. Ini bisa teman-teman baca lagi, kalau nggak mau ya apa-apa. Terus teman-teman yang penting ini yaitu di bagian database, teman-teman kopas semua juga boleh. Kalau misalnya mau mentahannya aja tanpa ada isi kategori sumber pemasukan sama kategori pengeluaran, ininya dihapus juga bisa. Dihapus terus dikopas semuanya juga bisa gitu. Nah, kalau udah dikopas semuanya, teman-teman buka XMPP-nya, terus hidupin Apache sama MySQL-nya, terus SQL-nya di admin. Nah, pasti nanti bakal karena belum ada database terus di bagian SQL sini pastekan database yang udah di copy tadi. Udah pencet go. Nah, kalau udah kayak gini berarti aman ya, nggak ada error. Kalau udah gini terus apa bang? Terus gini, kalian localhost /moneyflow, M-nya gede, F-nya gede. Nah, udah, inilah teman-teman bisa lihat. Untuk tadi yang kataku kategorinya di sini di bagian order. Nah, di sini teman-teman bisa hapus atau ya tambah-tambahkan lah. Misalnya mau nambahkan dari siapa gitu, tapi secara garis besar aja ya. Misal kalau misalnya gaji bulanan gitu, sama kategori pengeluarannya juga. Misalnya education, misalnya biaya kampus, nanti kan bisa ditaruh di deskripsi atau di tanah seksi. Jadi kita pertama-tama kita coba kenalan dulu buat dashboardnya ini. Jadi sini tuh ada total balance-nya, sisa netnya dipegang sama kita selain di itu gitulah.
ada bulanan, ini juga udah dinamis kok, udah dinamis tuh, tahunan, harian tuh per tanggal. Ini nanti tanggalnya aja sih yang terlalu ke kanan gitu kan, jadi logiknya salah. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Karena ini udah masuknya minggu ketiga, nanti grafiknya bakal di sini tuh, sini tuh bulan Juni, Juli, Agustus, dari Januari, terus tahun juga. Ini ada diagram donat pengeluaran, terus ini ada goal sama saving beda nanti. Jadi bisa teman-teman tambahkan sendiri lah tuh, karena tadi ada yang dihapus makanya tinggal 4. Misalnya gajian tuh, hari ini gajiannya fiksi atau enggak itu opsional, yang penting buat teman-teman aja itu. Oke, di dashboard udah, just know 5 second ago. Monthly expense-nya invalidate karena belum ada pengeluaran, kita belum nambahin data pengeluaran. Jadi kita kasih pengeluaran, misalnya makanan, kita beli makan hari ini kalau ibu input. Nah, oke, kalau udah kita lihat tuh pengeluaran 100% untuk Shopee Food kita gitu. Oke, terus apa lagi? Misalnya tuh kalau goal ini tadi apa? Misalnya kita kasih goal di sini tuh buat catatan aja. Kalau misalnya tabungan kan nanti bisa dicatat di sini. Nah, gitu loh. Catat aja ini. Di transaksi kita bisa ngarahinnya ke goal. Di sini misal juga buat ini, buat keinginan gitu lah. Oke, jadi total balance kita tinggal 2.950.000, pengeluaran kita udah 2.050.000 tuh. Di goal sendiri udah 97,6% pengeluaran kita. Nggak ada progresnya juga udah ada. Oh, progresnya ini udah catat dikit kayaknya, amat apa. Ini juga ada, udah. Kalau di bagian report ini tuh perbandingan per bulan, antar bulan. Jadi bulan Juni segini gitu. Kalau ini gak bakal ngaruh kayaknya. Jadi ini tuh bakal ngaruhnya cuma buat yang atasnya nanti otomatis bakal keganti Juli, Agustus, September gitu. Ini bisa mantau kembangannya, larinya uang kalian gitu. Oke, terus siapa lagi ya? Oh, untuk saving rate, karena kita belum tambahkan pengeluaran untuk saving. Tadi sisanya 2 juta ya, nabung gitu, kasih aja deskripsi nabung harusnya gitu kan. Nah, sisa uang kita 950.000, saving rate nya 40% gitu dari ini. Nah, kenapa di sini 49%? Karena ini pengeluaran, ini persenan pengeluaran. Kalau ini persenan apa namanya, simpanan dari total 5 juta tadi. Kemudian di report juga ada expense ratio nya gede karena pengeluarannya gede banget ini pengeluarannya, mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Untuk debt ratio ini apa bang? Debt ratio itu utang ya, saving ratio nya ini 40% tadi, debt ratio utang. Misalnya kita expense debt, oke, hari ini bayar utang 100.000.
udah kita report tuh kelihatan DPT-nya 10% doang dari 5 juta tadi. Nah gitu, kalau udah kita bisa ekspor tuh, kita bisa ekspor ke Excel. Udah nyoba beberapa kali sih tadi. Nah nih kita lah ya, baca sendiri ya. Nah, aku kalau jelasin bukan bingung, jelasinnya bukan bingung. Ini jamnya masih salah sih. UTC berapa ini? Jadi diedit ini untuk bagian pemasukan, ini untuk bagian pengeluaran, terus ini pengeluaran tadi apa aja gitu kan. Prioritasnya juga ada high, critical, low, dan analisisnya bulanan ya. Terus transaksi master ini overallnya tuh, tanggal berapa, kategorinya apa, tipenya apa, jumlahnya berapa, statusnya apa. Status ini nggak terlalu penting sih sebenarnya. Insight ini juga ada tuh, financial health-nya positif punya kita. Terus activity levelnya masih low. Income ratio-nya, rasio pendapatannya 54%, rekomendasinya udah great, keep it up, ini pertahankan gitulah. Oke, sekian dari presentasiku. Presentasi. Oke, sekian itu aja. Kalau misalnya teman-teman udah nyoba, boleh tuh kasih feedback atau kasih stars atau kasih apa gitu di bagian sini. Mau kasih isu apa nanti biar aku tambahkan ya itulah. Nah kalau udah, kalau misalnya teman-teman mau nambahin apa di project ini, misalnya kayak bang ini saving sama goalnya jadiin satu aja gitu, boleh, tapi nanti ikut teman-teman aja dulu. Kalau misalnya mau for repository juga boleh tuh ya. Misalnya ada saran apa-apa tinggal ke issue. Oke, sekian dari aku, thank you.